bahwa ada acara namanya apa? Elektra. Nah, kalian kalau ikut lomba itu menang ya, free pass. Gue itu SNM SBM. Yo, ketemu lagi nih di konten kepoin jurusan. Bedah kampus buat kamu anak-anak SMA biar nggak salah jurusan. Nah, kali ini kita bakal kepoin jurusan teknik elektro. Di fakultas apa? Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas atau biasa disingkat FTIC ITS. FTIC ITS. Iya. Oh iya. By the way, kamu nama dulu siapa? Ya, kenalin, namaku Wiradika Elvian, biasa dipanggil Wira. Aku dari jurusan Teknik Elektro ITS angkatan 2019. Oke. Dan dulu anak SMA atau SMK? Aku anak SMA. IPA. IPA. IPA ya? Iya. Wah, nah IPA guys, jadi nggak lintas jurusan dia guys. Kuliah di teknik elektro udah nyaman ya? Passion ya? Udah nyaman. Udah nggak merasa burnout atau tugas-tugas, aduh laprak nih banyak banget. Ya mungkin kalau awal-awal sedikit terseok-seok lah ya, atau compang-camping karena kita masih transisi dari SMA ke kuliah yang otomatis budayanya juga beda juga, dosennya juga beda, cara ngajarnya juga beda. Kita juga ketemu teman-teman dari luar kota, bahkan luar Jawa gitu. Masuk sini jalur SBMPTN. oh, ya, pinter dong berarti. Alhamdulillah. 2019 SBM itu berarti yang apa sih? Ya UTBK mas. Maksudnya masih ada itunya gak sih yang fisika kimia kamu nggak? Iya masih ada. Masih ada ya. Ingat gak skornya berapa? Skornya masuk waktu sini itu 670-an waktu itu. Wih, tinggi loh. Ya alhamdulillah. Pinter. Bimbel. Bimbel enggak? Enggak bimbel. Belajar juga ya kadang-kadang. Belajar kadang-kadang nilai 670 itu tinggi. Kamu harusnya kalau milih jurusan lain mungkin masih bisa keterima kali. Ya mungkin. Ya, tapi karena memang passionnya di sini ya. Passionnya karena jurusan terbaik ya ini. Yang bagus ya. Ya menurut saya sudah terbaik lah. Gitu. Weh, karena siap. lulusan-lulusannya juga kebanyakan jadi orang-orang terkenal juga, ada jadi dirut, ada jadi direktur juga, banyak lah. Oke. Ngomongin soal teknik elektro. Iya. Sebenarnya teknik elektro itu belajar apa sih? Kalau di teknik elektro sendiri sebenarnya kita bukan orang yang biasanya masang kabel di jalan, itu bukan. Iya abang-abang ya, yang kalau misalnya orang awam lihat teknik elektro itu pasti mikirnya ke situ aja ya. Tapi kita di sini ada 4 penjurusan. Yang pertama ada sistem tenaga atau power system, lalu yang kedua ada elektronika atau arus lemah, lalu yang ketiga ada sistem pengaturan, lalu yang keempat ada telekomunikasi. Kamu yang sistem tenaga. Sistem tenaga itu lebih ke apa ya? Merancang sebuah kayak Garduindo atau mungkin maintenance di pembangkit listrik gitu. Kalau elektronika sendiri itu bukan orang yang servis. Mungkin kalau orang kebanyakan lihat elektronika itu kayak servis HP, betul. Tapi teman-teman elektro di sini ketika ngambil elektronika itu lebih ke membuat laptop, terus membuat microcontroller, IoT dan lain-lain gitu. Membuatnya ya? Iya. Hardware itu? Iya, hardware-nya. Oke. Terus kalau misalnya sistem pengaturan sendiri itu lebih, contoh aja kayak rudalnya militer. Nah itu nanti yang mengatur sistemnya itu, dalam-dalamnya, ngodingnya dan lain-lain itu adalah anak sistem pengaturan juga. Anak sistem pengaturan yang kuliah di teknik elektro. Ya. Terus kalau telekomunikasi itu lebih kayak, ya biasalah kayak Telkomsel, mungkin provider lain, terus gelombang antena dan lain-lain gitu. Cukup keren ya? Ya cukup keren dan cukup luas banget. Luas banget, makanya ada penjurusan itu untuk siapa yang mau ahli di bidang yang mana tadi dari sekian banyak itu kan. Oke. Yang pas untuk kuliah jurusan ini tuh yang anak SMA kayak gimana sih? Ya, yang pasti ini ya fisika itu minat gitu. Kuat ya, minat ya. Nggak harus berbakat lah gitu, karena sebenarnya kalau bakat kan bisa diasah, tapi kalau minat kan itu yang lebih diutamakan gitu. Asalkan kalian mau belajar pasti bisa lah gitu. Oke, matematika berarti banyak ya? Ya, dan jangan lupa di elektro juga ada codingnya gitu. Mungkin banyak orang yang mikir itu teknik informatika doang gitu. Informatika atau mungkin tapi elektro juga ada. Tapi elektro juga ada. Karena kan kalian buat sistem juga kan dari kelistrikan dan lain-lain. Oke. Kamu sendiri milih jurusan ini karena apa dulu alasannya? Pertama ini ya, karena terinfluence sama kating-kating elektro dulu, karena kating-kating kamu ada yang masuk sini duluan gitu. Ya, terus elektro sendiri itu juga ada istilahnya olimpiade yang bertaraf nasional. Itu nanti mereka juga ketika menang dapat juara 1 itu free pass juga ke sini gitu. Jadi kalian free pass ada. Jadi kalian nggak usah jalur khusus gitu ya?
Iya langsung free pass. Wih, mantap tuh. Nggak usah pakai SNM, SBM atau Iya. mandiri dan lain, itu langsung free pass ke sini. Kamu free pass gak? Enggak, Enggak, SBM tadi. SBM Tapi ada yang free pass ya? ada. Anak olimpiade kayak gitu yang pernah menang gitu. Iya juara olimpiade kita itu ada beberapa orang yang mau masuk ke sini gitu. Jadi Nukarin kayak free passnya. kalian tuh ngadain acara, Iya. anak-anak SMA ikutan gitu. Ya, kayak olimpiade fisika terus pemrograman. Dan kalau mereka menang di olimpiade itu, free pass masuk sini. Iya, free pass ke sini. Catat ya, yang mau masuk apa? Fakultas apa? Teknologi elektro dan informatika cerdas. Cerdas, jurusan teknik elektro. Bahwa ada acara-acara namanya apa? Elektra Elektra. Nah, kalian kalau ikut lomba itu menang ya. menang. Free pass. Gue itu SNM SBM. Apa itu? Ya jalur pintar gitu, Jalur olimpiade gitu ya. Ya, dan istimewanya olimpiade ini tuh bisa diikuti sama kelas 10, 11, 12 gitu. Kalau misalnya kalian kelas 11 udah menang nih, berarti kalian kelas 12 ya udah nyantai-nyantai aja, nggak usah bingung mikirin PTN dan lain-lain. Udah ngebooking bangku ya. Itu catat tuh. Ini infonya cuma ada di video ini doang. Ya kan? ITS bagus. Gede banget kampusnya. Gitu. Oke. Kamu kan karena alumni gitu kan, terus minat itu tadi, terus gambaran. Kalau teman-teman rata-rata gimana sih? Melihat prospeknya kah atau apa? Kalau teman-teman ya kebanyakan ngeliat prospeknya ya, karena di dunia ini tuh nggak ada yang nggak butuh listrik gitu, pasti semua orang butuh listrik. Apalagi Betul. kita sekarang udah masa pra transisi gitu dari kendaraan bermotor yang berbahan bakar, Bakar. kita udah ke renewable energy Iya. atau energi terbarukan gitu. Ini di samping aku ini itu ada charger listrik. Udah banyak. Buat mobil, buat motor, nggak ada. Buat skuter juga bisa. Buat skuter juga Iya. bisa. Nah, itu sekalian deh prospek kerja anak-anak teknik elektro apa Kalau aja. prospek kerja, Mungkin alumninya udah ada yang kerja di mana gitu, sebutin aja perusahaannya apa. ya prospek kerja cukup luas sih, karena kebanyakan dari alumni elektro berkembang di bidang industri gitu. Ada Industri ya? dan contohnya jadi direktur di Pos Indonesia, perusahaan elektronika atau listrik besar gitu. Iya, di Juga bisa BUMN ke- juga ada ya. Ya, bisa ke oil and gas juga, bisa ke industri pabrik, terus pembangkit dan lain-lain, karena prospek kerjanya luas banget Iya. gitu. Banyak kok aku lihat juga, kadang kan aku suka itu ya. Karena juga mahasiswa ya. Ngestalkin LinkedIn, itu kan lulusan teknik elektro ITS, kerjanya di sini. Wah, itu tuh kayak gimana gitu. Karena kalau maba nih yang baru masuk Instagram itu dikasih mahasiswa ITS teknik elektro. Wah, ada kaya gitu kan, kayak iya tahu udah gitu. Bahkan sampai foto SBM SNM taruh di itu ya. Ya. Nggak apa-apa. Itu hasil kamu belajar ya, udahlah sombongkan aja. Keren. Oke ya, prospeknya cukup menjanjikan. Siapa sih yang nggak butuh listrik gitu? Aku aja mati lampu sehari aja udah jerit-jerit aku. Udah kayak orang purba. Udah kayak orang purba. Balik zaman batu. Tapi enak gak enaknya kuliah di ITS apa? Ya. Terutama di sini ya, teknik elektro kamu. Oke, kalau enaknya sendiri di jurusan teknik elektro ini udah cukup mumpuni ya fasilitasnya. Ada 12 laboratorium, 4 milik sistem tenaga, terus 2 milik sistem pengaturan, lalu yang 3 milik elektronika, 3 lagi milik telekomunikasi gitu. Dan peralatan yang digunakan pun sudah cukup mumpuni juga, udah cukup lah untuk menunjang pengajaran, penelitian maupun pengabdian masyarakat gitu. Karena lab-lab di elektro ini juga istilahnya ada agenda lah gitu. Setiap beberapa bulan sekali itu mengadakan pengabdian masyarakat agar membantu mungkin ada masyarakat yang teknologinya kurang atau mungkin kurang dalam hal sosialisasi, kelistrikan dan lain-lain, itu nanti kita bantu gitu. Soalnya kalau nggak salah tuh visinya aku pernah baca, ingat ya, fakultas ini salah satu jurusannya kan kamu. Itu jadi kayak kamu belajar pendidikan sini untuk nantinya diaplikasikan pada society atau masyarakat. Makanya ada pengabdian itu ya. Oh ya, that's good, keren banget loh. Enaknya fasilitas tuh. Apalagi yang enaknya lain? Kalau enaknya lain ya ini sih, kita bisa ketemu dengan, ya mungkin gak di ITS saja, mungkin di kampus lain juga ada, tapi kita di sini lebih beragam lah budayanya. Ada mungkin dari Sumatera, ada mungkin dari Papua, di Kalimantan. Jadi itu, ketemu teman-teman yang beragam ya. Jadi satu di sini semua. Jadi kita bisa istilahnya kayak mungkin akulturasi budaya lah. Ada mungkin orang luar Jawa bisa bahasa Jawa di sini gitu. Mungkin campur-campur sama bahasa daerahnya masing-masing. Kita sebagai orang Jawa pun kadang juga bisa ngikutin logat mereka gitu. Tapi bahasa Jawa tetap. Oke, itu enak. Nggak enaknya? Nggak enaknya ya Surabaya ini panas banget ya.
Tapi kan semua udah AC nih. AC Ya. semua full. Udah AC tapi nggak menutup kemungkinan juga kan ruangan kelas kan juga bakal dipakai gitu sama teman-teman mahasiswa yang lain gitu. Kalau soal ini pembiayaan enak atau nggak enak tuh maksudnya? Kalau- Kan UKT, kamu SBM, UKT berarti normal dong? Ya ada kuota normal, nggak ada ya tambahan yang lain-lain. Nggak ada ya, cuman bayar per semester aja sekali gitu. Ya, Udah dan, gitu. aku sendiri ya secara pribadi melihat kalau UKT-nya di ITS ini memang ketika aku masuk itu istilahnya lebih rendah lah daripada kampus-kampus lain. Ketika aku tanya teman-temanku SMA, ketika yang kuliah di univ lain itu kebanyakan UKT-nya lebih tinggi. Kalau di sini mungkin waktu aku masuk ya itu mentok 7,5. Dan ketika kalian misalnya ada orang yang terhambat dalam pembayaran UKT atau mungkin Bisa pengajuan apa, penurunan. bisa perbandingan, terus Dan bisa pengangsuran juga. Iya, pengangsuran kalau misalkan orang tuanya juga ekonominya tidak mumpuni, itu bisa disesuaikan kan. Iya. Kelompoknya nanti ada kelompok 1, 2 dan 3. Ya, dan juga bisa pakai KIP kuliah di sini, bisa pakai KIP, bidik misi. ya bidik misi namanya itu. Makanya belajar biar masuk PTN. Nggak pernah belajar mau masuk PTN. Iya kan, kamu nggak rebahan kan dulu kan? Walaupun misalkan nggak belajar tapi ya ikutin pelajaran di sekolah tuh Iya. pinter gitu. Seenggaknya paham lah gitu. Paham, Meskipun nggak cuman belajar. datang ke kelas tidur, nggak gitu. Oke, kalau tugas nih, tugas yang di teknik elektro. Karena aku udah tahun terakhir ya. Amin itu ada beberapa matkul yang memang elektro banget, contohnya kayak misalnya rangkaian listrik gitu. Bikin rangkaian listrik. Ya, ada rangkaian listrik, terus ada rangkaian listrik lanjut, terus nanti ada medan elektromagnetik gitu. Wih, seru tuh kayaknya ya. Ya, ada juga pengolahan sinyal digital dan lain-lain. Ada kita juga belajar mikroprosesor juga. Canggih ya. Ya, jadi banyak banget yang kita pelajari. Nah, dari tugas-tugas itu kan kayak sebutannya elektro, listrik, medan sinyal kayak gitu-gitu. Kira-kira kalau kuliah di teknik elektro ini perlu alat khusus gitu gak sih yang kayak mumpuni yang khusus banget anak elektro punya? Ya, pastinya kalau ya balik lagi ya ke 4 kebidangan tadi, kalau misalnya power system ya atau tegangan tinggi itu kan nggak mungkin ya kita bakal beli kayak turbin atau beli generator kan. Oh iya, nggak mungkin ya. Karena harganya, Disediain ya? Ya, karena harganya mahal lah gitu. Jadi kita pakainya di sini simulasi gitu. Kalau misalnya tegangan tinggi, Tegangan pakai tinggi. simulasi karena selain meminimalisir biaya, kita juga meminimalisir tempat Keamanan. juga lah. Tempat Keamanan di sini. ya? Ya, keamanan juga. Serem juga gitu main tegangan tinggi kan. Kesetrum kan nggak ada. Duh, itu bukan kesetrum lagi, itu meledak kalau tegangan tinggi. Gitu. Kalau misalnya teman-teman, ya kebanyakan di sini pakai ini sih, pakai software lah yang disiapkan ya tau lah, laptop kalian yang mumpuni gitu speknya. Sebenarnya nggak harus mumpuni banget yang kayak ya i9 atau mungkin i7 generasi 9, 10 nggak Nggak harus kayak gitu. Kan pasti setiap software ada versi minimum kompatibelnya. Oke, mungkin segitu aja di edisi Kepoin Jurusan atau bedah jurusan di teknik elektro. Semoga bisa jadi gambaran teman-teman yang mau kuliah di sini. So, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Kamu bilang dong, ditunggu di kampus ITS. Ditunggu di kampus ITS. So, bye. Bye. Dah aku kantin dulu ya. Aduh.